Misteri Jenglot Batara Karang. Pelajaran berharga di balik kisah Batara Karang atau Jenglot. Jenglot atau lebih populer dengan nama Batara Karang telah lama dikenal sebagian masyarakat yang menggemari koleksi berbagai macam ajimat. Batara Karang bisa disingkat BK. Wujudnya seperti mumi dengan ukuran panjang 5 cm, ada yang sampai 10 cm. BK memiliki ciri khas tubuhnya mirip tubuh manusia yang kurus kering seperti mumi. Kukunya panjang bisa mencapai 2 cm lebih. Panjang rambutnya biasa melebihi panjang tubuhnya. Matanya hitam, tak mempunyai putih mata, tidak bisa berkedip alias selalu melotot. Wajah BK menyeramkan, hampir mirip seperti topeng leak Bali tetapi berwarna hitam kelam. Sekitar tahun 1993, penemuan BK menghebohkan masyarakat hingga pernah dites DNA oleh pakar medis UI. Ternyata memiliki struktur kromosom yang mirip manusia. Pernah terjadi polemik tentang asal-usul BK. Di satu pihak dikatakan sebagai rekayasa belaka. Di lain pihak, BK diyakini sebagai wujud manusia yang tengah mengalami hukuman Tuhan. Saya pun tak pernah ingin dan penasaran untuk mengungkap apa atau siapa sejatinya BK itu. Sebab bagi saya pribadi benda itu tidak memiliki keistimewaan apapun. Sebaliknya, lebih banyak saya mendengar cerita buruk dari kisah BK yang dialami para pemiliknya atau pada saat benda tersebut dipamerkan di mal-mal. Misalnya, seorang pengunjung menatap mata BK, kemudian tiba-tiba kesurupan. Rambut dan kuku BK atau jenglot juga dapat tumbuh semakin panjang, sehingga sejak itu setiap kali BK dihadirkan dalam ruangan pameran, pada khalayak matanya selalu ditutupi isolasi warna hitam. BK juga harus diberi makan berupa darah golongan O dicampur minyak wangi. Jenglot atau BK ini mampu menghabiskan 50 ml per 3-8 jam. Maka bagi pemilik BK, pada saat-saat tertentu harus membeli darah golongan O di PMI dan dicampuri minyak wangi jenis tertentu. Lalu diberikannya kepada BK melalui saluran infus ditempatkan ke dalam mulutnya. Entah benar atau tidak, ada lagi cerita bahwa BK ini dapat mendatangkan atau mengganti uang dalam jumlah hingga 2-4 miliar rupiah apabila disempurnakan oleh seorang kiai di Ponpes Gontor di daerah Ponorogo. Maka jenis benda pusaka ini sering menjadi buruan orang-orang yang mempercayainya. Selain katanya karena khasiat atau kemampuannya yang dahsyat, semua cerita itu menjadikan BK memiliki nilai eksklusif dan berharga mahal hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Terlepas dari semua cerita di atas, saya mengalami peristiwa secara tidak sengaja terjadi pada 1 Januari tahun 2007 di Jakarta. Peristiwa ini saya anggap mempunyai pelajaran yang sangat berharga. Dapat membuka makna akan rahasia gaib dan sangat berarti dalam memahami hakikat kehidupan ini secara lebih mendalam. Saat itu bertepatan dengan malam tahun baru 2006-2007. Kami semalam mengundang grup musik keroncong untuk berdendang bersama. Paginya sekitar jam 10, kami dikejutkan oleh gemuruh rumah runtuh yang berasal dari bangunan rumah tepat di depan tempat kami tinggal. Kami berusaha menolong para penghuninya, dan ternyata yang ada di rumah itu seorang ibu rumah tangga yang kami kenal sebagai pemilik rumah tersebut. Walaupun keadaannya di seluruh badannya sudah dipenuhi dengan debu reruntuhan, sehingga seluruh tubuhnya berwarna putih kecoklatan, tetapi masih bersyukur terhindar dari maut. Sementara rumahnya masih dalam keadaan bahaya karena sebagian bangunannya yang masih berdiri kemungkinan akan segera menyusul roboh. Ibu tersebut kami suruh berlindung dahulu di tempat kami. Para tetangga berkerumun, tetapi takut untuk mendekati rumah itu karena khawatir akan terjadi runtuh susulan. Setelah 2 jam, para tetangga membubarkan diri. Keadaan telah sepi, tinggal kami berempat. Saya kaget, tiba-tiba di balik reruntuhan rumah itu muncul penampakan sosok lelaki yang kami ketahui sebagai tukang ikan di pasar terdekat. Kok ada orang lain di dalam? Padahal menurut si ibu, empunya rumah dia berada sendirian di dalam rumah karena suaminya baru singgah di rumah istri ketiganya. Wah, kasihan betul ibu ini, pikir kami. Sudah dimadu, ternyata rumahnya malah runtuh. Tanpa mau berapriori, lelaki itu kami panggil agar menjauh dari rumah itu dan berlindung di rumah kami.
Ia melompat pintu pagar yang keadaannya digembok dari dalam. Teman kami lihat lelaki itu datang masuk rumah runtuh itu sejak malam kira-kira jam 21.00. Saya hanya berpikir, mungkin tukang ikan ini semalam hingga jam 10 pagi saat kejadian runtuh, ia sedang membeteti iwak paus yang gede tenan, sehingga belum kelar hingga paginya. Gitu aja. Hari sudah gelap, sepi, gerimis, rintik-rintik. Rumah runtuh yang mirip seperti rumah hantu, berantakan, gelap, tak berlampu. Semua penghuninya sudah mengungsi. Si ibu yang punya rumah telah dijemput suaminya. Waktu menunjukkan jam 20.00 malam. Tak ada angin, tak ada gempa. Tiba-tiba muncul suara menderit kencang diikuti suara yang lebih bergemuruh timbang tadi pagi. Runtuh susulan, pikirku. Benar saja, rumah itu benar-benar ambruk. Padahal rumah besar itu baru berumur sekitar 8 tahun sejak dibangun. Jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Gak tahu kenapa tiba-tiba di komplek perumahan kami suasananya malah menjadi semakin sepi mencekam. Anak-anak kecil biasanya masih berada di taman bermain seberang rumah, tapi kali ini sungguh mencekam, apalagi bagi anak-anak. Listrik tiba-tiba mati lampu, gelap, hitam pekat. Lalu terdengar suara seseorang, sepertinya suara seseorang kakek-kakek dengan suara bergetar. Kula nuwun den. Saya bergegas ke depan rumah yang sepi dan gelap. Tak terdengar suara angin dan binatang satupun. Tampak sosok laki-laki itu berdiri di depan pintu. Anehnya, pakaiannya seperti zaman ratusan tahun yang lalu. Siapa gerangan kakek ini? Rambutnya telah memutih semua, kulit menghitam keriput, kurus kering, tampak tonjolan tulang belulangnya. Saya berpikir, ini bukanlah manusia sembarangan. Saya bertanya kepada kakek itu dengan bahasa Jawa halus. Kakek siapa? Hendak kemana? Ada perlu apa? Adakah yang bisa saya bantu? Kakek itu diam sejenak. Sorot matanya sangat tajam memandangku. Aku menangkap getaran energi yang sangat besar. Kakek ini benar-benar orang Linui, gumamku dalam hati. Pelan-pelan kakek itu mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang kurang jelas dalam pendengaranku. Aku coba menangkap maksud kakek itu dengan mengarahkan ingatan kosakata Sanskerta dan Jawa Kawi, serta mencoba translasi secara batin. Ternyata kakek itu ingin ikut bersamaku. Belum sampai aku menjawab maksud kakek itu, lalu aku mendengar suara istriku dari dalam kamar. Jangan ikut kami mbah, jangan masuk, silakan di luar saja. Aku menangkap apa yang dimaksud istriku. Lalu aku tanyakan, kakek Anda siapa? Nah, kakek itu menjawab, saya Empu Suna nak. Empu, pikirku. Bukankah seorang empu lazim menjadi sebutan nama di masa ratusan tahun yang lalu? Kami coba konsentrasi. Si kakek bukanlah badan wadah tetapi badan halus. Lalu aku tanyakan, di mana jasad empu dikubur? Jasadku ada di atas lemari nak. Aku bergegas memeriksa di atas lemari di kamarku. Ternyata istriku sudah mengulurkan tangannya, menyerahkan sesongok benda berwujud jenglot atau beka kepadaku. Inikah jasadmu kek? Tanyaku. Empu Suno mengangguk. Empu, terima kasih sampean ingin ikut bersama kami. Tetapi maafkan kami, seyogyanya empu tidak ikut bersama kami. Ikut saja orang lainnya, mungkin akan membuat empu lebih nyaman. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Kakek itu tampak mengeluarkan air mata. Aku sebenarnya tidak tega, tetapi aku merasa tidak nyaman saja diikuti Empu Suno. Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk Empu Suno? Jawabnya, nak, jika berkenan, mungkin orang seperti istrimu lah yang bisa menolongku. Menolong bagaimana Empu? Tanyaku kepada BK yang namanya Empu Suno. Empu Suno melanjutkan, menolongku untuk memohonkan ampunan kepada Hyang Wuhud atau menyempurnakan agar aku bisa mati. Baiklah Empu, aku akan berusaha menolongmu. Tetapi semua tergantung kemurahan Gusti Allah, sergaku. Empu Suno menyergah juga. Allah itu siapa nak? Loh, empu tidak tahu toh. Gusti Allah itu Tuhan pencipta. Oh maaf nak, di zamanku dahulu tidak pernah mendengar nama itu. Aku sekarang mengerti, Gusti Allah itu tidak lain Hyang Wuhud, Hyang Sukma. Hanya berbeda cara menyebut manusia zaman dahulu dan sekarang. Entah kenapa tiba-tiba Empu Suno menghilang lenyap. Aku terheran-heran. Ini bukan mimpi, bukan juga khayalan. Mengapa bisa terjadi dan kualami hal aneh seperti ini? Aku menyesal lupa tidak aku tanyakan. Mengapa kehadiran empu bersamaan dengan peristiwa rumah ambruk itu? Adakah kaitannya? Belum lama aku berpikir, bertanya dalam hati, dan siap melangkah masuk rumah.
Tiba-tiba aku merasa ada seorang yang ganjil di belakangku. Aku toleh ke belakang. Rupanya Empu Suno datang lagi dan berkata, "Nak, aku di sini karena dahulu aku dimiliki si..." Empu Suno menyebutkan nama suami si ibu yang punya rumah ambruk. Aku dijual dengan harga ratusan juta. Kemudian uang hasil penjualan jasadku dibelikan rumah yang sekarang ambruk itu. Aku tak bisa berkata-kata lagi, hanya terkesima. Dan Kusuno tahu-tahu sudah lenyap lagi. Aku beranjak masuk ke dalam rumah. Kuceritakan pada istri keajaiban tadi. Tetapi rupanya istriku sudah mengetahui juga. Malah sudah menyusun rencana kapan akan mencoba menyempurnakan Kusuno. Dipilih hari Senin untuk melakukan doa penyempurnaan. Aku tak pernah tahu dan tak menguasai bagaimana doa rapalan mantra penyempurnaan atau permohonan ampun itu. Namun di hari Rabu, jam 21.30, Bu Suno datang lagi saat aku nyetir di dalam tol menuju arah Bintaro sektor 9. Ia mengatakan, jika besok hari Sabtu Pahing, sudah akan pergi. Pergi kemana? Aku masih mikir-mikir agak tell me. Mungkinkah Gusti Allah sudah menerima permohonan ampun ini, sehingga Empu Suno sudah akan pergi? Istriku pun belum tahu apakah doanya dikabulkan Gusti Allah atau tak dikabulkan, karena memang belum melihat tanda-tanda isyarat dari Tuhan. Sabtu Pahing sebagai hari yang paling tepat untuk menyempurnakan semacam BK. Misteri Sabtu Pahing memang cap kali ada hal-hal berhubungan dengan jenglot atau BK. Selalu tepat hari Sabtu Pahing. Tetapi aku tak mengerti mengapa bisa demikian. Entahlah. Hari Sabtu Pahing yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Waktu menunjukkan jam 20.00. Aku merasakan hal aneh dan ingin sekali keluar menuju halaman rumah. Benar, ternyata Empu Suno sudah menunggu di sana. Ku coba mendekati Empu Suno berdiri di sudut taman rumah tepat di samping pohon rindang. Tempatnya memang agak gelap karena tak tertimpa sinar lampu taman. Ia sepertinya ingin sekali menyampaikan sesuatu kepadaku. Benar saja, Empu Suno menyampaikan pesan sebagai berikut. Nak, andai kelak menjadi orang pinunjul dan sakti seberapapun besar kesaktian, hendaknya jangan sampai seperti saya, yang lupa diri tidak mengakui Gusti Allah. Kali ini Empu mengikuti istilahku. Apalagi kegulangan ilmu keabadian. Akhirnya aku dapatkan karma. Sekian ribu tahun hanya penyesalan yang ada. Selain mohon ampunan kepada Tuhan, tak pernah aku dapatkan. Mungkin kali ini sudah menjadi garisnya. Aku bertemu Nak Anggir dan istri. Apa yang menjadi pikiranku dari tadi, apakah Empu Suno telah cukup menebus semua kesalahan dengan penderitaan ribuan tahun lamanya? Oh tidak, Nak Anggir. Aku baru dikabulkan bisa mati saja sudah merupakan keanugerahan agung. Kelak aku belum tahu nasibku. Aku merasa tetap akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku di alam pembalasan. Aku tak bisa balas budi kepada istrimu dan Nak Anggir. Gusti yang akan membalas kebaikan semuanya. Sebelum berpisah, kiranya apakah aku boleh bertanya kepada Empu? Rupanya Empu sudah membaca pikiranku, lalu menyergah dengan jawaban yang betul-betul aku tunggu. Nak, aku ini setiap saat yang ada hanya penyesalan, hanya memohon ampun Gusti saban hari tiada henti. Cerita-cerita tentang sebangsaku yang dianggap benda keramat dan pusaka ampuh itu tidak benar, atau bisa menukar dengan uang bila disempurnakan. Itu semua tidak benar. Bangsaku ini tak bisa berbuat apa-apa lagi, Nak. Memang ada sebangsaku yang tetap tidak eling, sehingga tetap saja neko-neko mau dipelihara manusia hanya demi mendapatkan makan. Nak, sekali lagi terima kasih. Aku sekarang hendak pergi. Gusti Allah telah berkehendak memanggilku. Selamat tinggal, Nak. Ingat pesanku yang satu, selalu eling dan waspada. Jangan sampai menjadi manusia seperti aku ini. Kini bumi telah bersedia menerima jasadku. Tiba-tiba bayangan Empu Suno raib. Empu Suno telah pergi meninggalkan dunia. Aku teringat benda berwujud jenglot atau BK yang kuletakkan di atas lemari. Bergegas aku masuk kamar. Kuperiksa jenglot di atas lemari, ternyata juga sudah raib entah kemana.